Udah pada belanja kan buat lebaran besok? Ramadan tahun ini Presiden Jokowi sumringah karena harga sembako terbilang stabil. Mungkin cuma satu kasus yang bikin gemes, harga bawang putih yang sempat saingan sama harga daging. Secara garis besar, komoditas pangan memang masih jadi PR pemerintah. Swasembada pangan juga masih jadi cita-cita demi terjangkaunya harga sembako dan kesejahteraan petani. Artinya, lahan kita juga harus produktif, begitu juga eksistensi penggarapnya. Nah, masihkah generasi muda masa kini tertarik jadi petani? Dalam sidang kabinet paripurna 3 hari jelang lebaran, Presiden Joko Widodo mengapresiasi jajaran menterinya yang mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalau kita lihat harga kebutuhan pokok menjelang lebaran pada tahun ini pada posisi yang sangat baik, stabil. Dan saya ingin memberikan apresiasi kepada menteri terkait. Jauh hari sebelum Ramadan usai, Kementerian Perdagangan dan Pertanian satukan kekuatan demi laksanakan amanat Presiden, yaitu memastikan stok pasokan bahan pangan cukup dan terdistribusi dengan baik. Alhamdulillah itu semua terkendali dan kami berharap dalam sisa waktu beberapa hari ini tidak akan ada gejolak karena stoknya aman dan di seluruh Indonesia itu stoknya sangat aman dan sudah terdistribusi di seluruh daerah. Demi memuluskan misi ini, Menteri Perdagangan meluncurkan utusannya bekerja sama dengan kepolisian untuk terjun langsung ke 70 kabupaten memantau stok bahan pangan di pasar-pasar. Selain gencar memantau pasar, pemerintah juga berusaha meredam kegelisahan warga. Salah satunya dengan cara ini. Pasar murah digelar di mana-mana. Responnya sudah pasti ramai sekali. Salah satunya pasar murah di halaman parkir Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat. Pasar murah ini sediakan daging, bawang putih, minyak goreng, gula, biskuit, dan lain-lain. Semua tentu saja dijual di bawah harga pasaran. Karena kan ini harga menjelang Ramadan dan Lebaran selalu berfluktuatif tinggi, naik mas. Jadi kita mengadakan gerakan stabilisasi harga. Pasar murah ini dibuka untuk umum, buka jam 10 pagi hingga jam 2 siang. Yang mau belanja, sok, gak ada syaratnya, siapapun boleh datang. Tanya-tanya ke peminatnya. Nah, rame pengunjung, bahkan ada juga yang bawa anak-anaknya. Ibu, apa kabar? Kabar baik. Ibu dari mana, maaf? Dari Bintara ya, dari Bekasi, Bekasi Barat. Oh, jauh ya Bu. Nah, Ibu kenapa bela-belain ke sini, Bu? Bela-belain ke sini kenapa ini? Ya lihat-lihat aja kan mau Lebaran. Kan bisa ngirit-ngirit dikit. Oke. Nah, Ibu, kalau harga di pasaran itu memang seperti apa sih, Bu? Kenapa Ibu akhirnya memilih di sini? Ya kan katanya murah di sini. Kan kita mau ngirit lah. Namanya ibu, uangnya kan banyak buat perlu yang lain. Halo Ibu. Halo Ibu. Ibu belanja apa aja nih? Saya beli susu, beli bawang putih. Nah, Ibu kenapa bela-belain belanja ke sini? Soalnya di sini lebih murah, Mas. Lebih murah banget kan di pasaran sekarang 80.000 nih sekilo bawang putihnya ya. Di sini cuma 25 sekilo, udah dapat banyak. Waduh, serius? Harga pasaran bawang putih bisa mencapai Rp80.000 per kilo. Mari kita buktikan. Betul juga. Ternyata di pasar induk harga grosirnya saja dari Rp25.000 melejit jadi Rp50.000 per kilogram. Sadis. Karena di pasar ini juga jarang, ya, dan indikasi pemerintah saya dengar sih ada beberapa penimbunan di tempat lain dan itu memang menimbulkan harga eceran pun sampai dengan Rp50.000.
Ya, saat ini Paskompres pun bekerja sama dengan pemerintah, Kementan dan Kemendak melakukan operasi pasar. Ketidakpastian harga ini tidak hanya membuat pusing para pembeli, namun juga mengurut dada para pedagang. Barang ini naik turun, Bapak rugi nggak nih? Udah pasti rugi kalau kita belanja yang mahal. Kalau dia turun, jualnya udah rugi pasti. Nah, ketika barang nggak ada Pak, apakah Bapak tetap beli nih? Dia dibeli aja terus, walaupun dia mahal, walaupun 40-50 kita beli terus. Daripada nggak ada. Daripada nggak ada? Iya, daripada langganan kita semuanya pada itu, kosong dagangannya. Yang belanja pun mau itu berapapun harganya kita jual. Iya, tergantung kita itunya barangnya. Kalau nggak ada barang, 50-60 pun laku. Pusing juga kan? Harga di pasar induk saja sudah mahal, apalagi di harga pasaran. Misteri soal naiknya harga bawang putih di tengah stabilnya harga sembako akan kita bahas usai jeda. Hari ini sudah 13 tersangka. Kami cabut rekomendasinya, mencabut izin impor. Oh, importer jadi main impor Iya, Pak? yang bersangkutan kami sudah sepakat dengan Menteri Perdagangan, kemudian Menteri BUMN, Kementerian Pertanian, yang bersangkutan tidak boleh berbisnis bawang putih di Indonesia lagi. Lega sih, harga sembako tidak seperti jelang lebaran sebelum-sebelumnya. Tapi Presiden Jokowi mau stabil harga ini tak cuma langgeng sampai usai Ramadan. Lebih mantap lagi kalau kita sukses swasembada. Artinya sektor pertanian kita juga harus produktif. Namun faktanya jumlah tenaga kerja di bidang pertanian yang porsinya paling besar justru menurun. Dari 40% menjadi 36%. Mayoritas usia petani di Indonesia di atas 50 tahun dan berpendidikan rendah. Tentu hal ini membuat produktivitas petani semakin menurun. Bahkan harga tinggi tak melulu membuat para petani untung. Buktinya, ketidakpastian hargalah yang membuat petani merugi, menjual lahan dan menggantung cangkul. Coba kita tengok kabar para petani bawang putih. Apakah melambungnya harga bawang putih juga melambungkan pendapatan mereka? Wilayah Kecamatan Tawang Mangu, Karanganyar, Jawa Tengah yang berada di bawah kaki Gunung Lawu ini dulu dijuluki macan bawang putih. Berjaya di tahun 80 sampai 90-an sebagai penghasil bawang putih berkualitas. Namun, keran impor yang belakangan dibuka membuat para petani lesu. Hasil tanam mereka tak bisa bersaing dengan bawang putih impor yang dijual lebih murah. Sementara, biaya tanam tak lagi terjangkau. Alhasil, para petani beralih menanam komoditas lain. Total lahan produktif bawang putih yang tadinya 50 hektar menyusut hingga tersisa sekitar 7 hektar saja. Penanaman petani bawang sini itu modalnya sangat mahal, banyak sekali, jadi tidak sesuai dengan tanaman-tanaman sini, penghasilannya tidak sesuai, maka petani sini semua malas. Di daerah ini saja sudah 50% tidak ada untuk menanam bawang putih. Secara fisiologis memang kita akui bawang putih kita ini besarnya kalah dengan yang dari Cina. Lah sayangnya memang tingkat konsumsi kita ini orientasinya pada fisiologis. Jadi ukuran, tidak pada kualitas. Padahal kalau kita orientasi dengan adanya mutu ini, kami melihat bahwa bawang putih yang dihasilkan petani Indonesia itu aromanya lebih menyengat dan lebih aroma yang luar biasa dibandingkan dengan bawang putih impor. Selain soal kebijakan impor, ternyata faktor kecintaan kita pada produk lokal juga berpengaruh. Sekarang harga bawang putih naik. Petani kita telanjur kapok menanam bawang putih. Jadilah kita semakin bergantung pada impor.
Tapi sudah impor pun nyatanya harga bawang putih tetap tinggi. Bingung ya? Padahal harga sembako lain terkendali loh. Mari kita dengar klarifikasi Pak Mentan. Sekalian kita tanya, apa jurus jitunya stabilkan harga sembako jelang lebaran tahun ini? Nah, ini paradigma baru nih. Saat ini kita melihat bersama bahwa harga posisi stabil. Mulai beras, bahkan kami terima laporan tadi malam, harga turun 100-200 rupiah di Cipinang. Karena apa? Produksi kita melimpah, stok di gudang 2 juta lebih. Hari ini cukup untuk 10 bulan ke depan. Artinya apa? Bukan dipersiapkan untuk lebaran saja, tapi sesudah lebaran juga kita sudah siapkan. Kita juga mendengar nih Pak, harga bawang putih khususnya ini masih fluktuatif nih Pak, nggak stabil gitu Pak, kadang naik kadang turun. Nah, tapi ini sekarang lagi naik ini Pak. Oke. Kenapa ini Pak? Jadi gini, ini kita baca dulu komoditas strategis. Beras nomor 1 harus kita selesaikan. Kemudian jagung, kemudian bawang merah, bawang putih. Kita tahu bawang putih itu impor 90%. Ya. Sehingga berarti ada masalah, ada anomali di sini. Kok bisa harganya mahal? 2 minggu sebelum Lebaran kami operasi pasar. Ternyata ada yang menimbun. Ada Pak? Ada yang menimbun kita temukan. Sekarang hari ini sudah 13 tersangka. Kami cabut rekomendasinya, mencabut izin impor. Oh, impor terjadi main impor iya, Pak? Yang bersangkutan kami sudah sepakat dengan Menteri Perdagangan, kemudian Menteri BUMN, Kementerian Pertanian, yang bersangkutan tidak boleh berbisnis bawang putih di Indonesia lagi. Lebih dari 90% konsumsi bawang putih itu kan impor gitu kan Pak. Ya. Nah ini sudah lama loh Pak, sudah lama sekali. Betul. Nah baru ketahuan gitu Pak, bagaimana pemerintah berupaya untuk meningkatkan produktivitas dari petani itu sendiri gitu Pak. Kita ini punya komoditas strategis 11. Ada yang pangan, kemudian ada hortikultura, ada perkebunan. Kita akan selesaikan satu persatu. Dari 11, sudah selesai 4. Pemerintah hanya janji 3. Beras tidak impor tahun kedua, jagung tahun ini adalah dalam sejarah kita tidak impor. Kemudian bawang merah, kita sudah ekspor. Dulu kita impor. Kemudian cabai segar. Dulu masih ingat pernah harganya melambung 100 ribuan lebih Iya, Pak. sekarang 30 ribu. Tapi bawang belum loh Pak. Bawang putih. Iya. Maaf, kita tidak boleh takabur di bulan suci Ramadan ini. Kalau bawang putih ini nanti kita meremaja, insya Allah swasembada. Kenapa? Kami membandingkan luas tanaman padi itu 15 juta hektar. Luas tanaman jagung 6 juta hektar. Berarti 21 juta hektar. Kalau kita mau swasembada bawang putih, hanya butuh 60 ribu hektar. Artinya apa? 0,00 sekian persen. Sangat kecil. Kami target tidak lewat 3 tahun selesai. Kita menemukan bahwa harga di petani ini cukup murah nih Pak, tapi ternyata harga dijual di pasar cukup tinggi gitu Pak. Nah ini sebenarnya masalahnya tuh apa sih Pak? Masalah utama para petani ini apa Pak? Ini sangat menarik. Itu kita sudah canangkan bagaimana disparitas harga ini dari tingkat petani sampai ke konsumen ini kita pangkas. Itu supply chain-nya terlalu panjang. Disparitasnya terlalu tinggi. Di petani sekarang harga bawang 11.000. Di pasar 30.000, 36.000. Artinya apa? Itu 300%. Ini kita harus selesaikan. Solusinya adalah kita membangun toko tani, kita melibatkan bulog seperti tadi, ada kartu tani. Indonesia negeri agraris. Banyak yang mengaku bangga dengan status itu. Namun, banggakah kita dengan profesi di bidang pertanian? Seberapa banyak generasi sekarang yang ingin menjadi petani? Bisa sukses deh Mbak. Masih ingin jadi polwan, habis S1 baru mau masuk ke itu, pakai PSSI atau apa itu, petani. Menurut saya enggak, soalnya kalau buat saya itu kurang menarik buat aku sendiri kalau jadi petani. Kalau saya pribadi sih pengen anak saya jadi presiden, Mbak. Ya, semua kita serahkan kepada yang di atas sih. Kalau jadi petani, jangan ya nak ya. Ya capek nyangkul. Ya. Kalau memimpin para petani boleh lah.
Tapi kalau jadi petaninya kayaknya kok kasihan ya Mbak ya. Itulah faktanya. Mereka mengejar mimpi masa kini. Tak ada yang ingin menjadi petani. Jangankan untuk kembali swasembada pangan. Setiap tahun, lahan pertanian justru berkurang hingga 60.000 hektar. Kondisi kian miris dengan makin berkurangnya pula jumlah petani sebagai penggarapnya. Dari keseluruhan jumlah rumah tangga tani, petani muda dengan usia di bawah 35 tahun hanya berkisar 35% atau sekitar 3,36 juta. Faktanya, di era digital, petani bukan profesi seksi bagi kaum milenial. Namun, berbeda dengan Sofyan Adi Cahyono, warga Salatiga yang dengan bangga menasbihkan dirinya ingin menjadi petani muda. Bukan petani biasa, Sofyan mantap melirik pertanian organik. Bukan sekadar perkara bisnis, berbagai masalah jadi pertimbangan, termasuk soal potensi rusaknya lingkungan. Saya keprihatinannya itu tentang budaya petani yang dulunya mereka kreatif, produktif, berubah menjadi konsumtif. Jadi dalam sarana pertanian mereka untuk yang anorganik biasanya pupuk beli, terus kemudian obat-obatan juga beli, walaupun harganya mahal. Dan juga selain mahal itu juga merusak lingkungan, mencemari lingkungan yang nantinya untuk generasi berikutnya mungkin lahannya sudah tidak bisa ditanami. Ada 40 jenis sayuran yang dibudidaya Sofyan. Setiap hari, ia sanggup memasok hingga 100 kg sayuran. Produk organiknya sudah merambah pasar nasional, seperti Solo, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, bahkan Balikpapan. Semangat bertani ramah lingkungan ini ia tularkan juga ke warga sekitar. 20 petani kini bermitra dengan Sofyan. Menjadi petani muda sukses, omset dari usahanya kini mencapai 60 hingga 80 juta rupiah setiap bulan. Di saat bertani tak lagi jadi pilihan masa depan, Sofyan hadir membuktikan profesi tani adalah pekerjaan yang menjanjikan. Cita-cita agar kaum muda tertarik dengan bidang pertanian rupanya juga tengah digenjot pemerintah. Sekarang petani ini sudah tertarik. Ada namanya Gerakan Pemuda Tani Indonesia. Ini sudah ratusan ribu terlibat. Turun ke sawah. Kita membuat pemuda ini nyaman. Contoh, dulu ngolah tanah butuh waktu 25 hari. Sekarang 1 hari, 2 hari selesai per hektar. Kemudian dulu panen ada combine harvester. Dulu panennya 25 orang 1 hektar. Sekarang ini 3 jam per hari. Menarik kan? Bisa ngolah tanah sambil telepon keluarganya karena menggunakan traktor. Semua menggunakan teknologi. Bagaimana pemerintah mengupayakan petani ini meningkatkan produksinya, Pak? Caranya adalah kita mengoptimalkan embung, kemudian sumber-sumber air yang ada di Indonesia. Kita kenal ada rainwater harvesting system, yaitu bagaimana air hujan yang jatuh di seluruh wilayah Indonesia, kita manfaatkan jadi karbohidrat, jadi protein, jadi vitamin sebelum dia tiba ke laut. Tapi yang terjadi di sebagian negara kita, air hujan yang jatuh di bumi Indonesia lewat ke laut tanpa dimanfaatkan. Untuk petani, kesejahteraan petani, tingkatkan produktivitas, kemudian indeks pertanaman, kemudian menjaga harga yang menguntungkan, kemudian mengolah dengan mekanisasi, menekan biaya 50%. Mimpi kita 2045 Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Atas waktunya.